Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Siti Arila Ilham dengan NIM 2265016. Pada video kali ini saya akan mereview materi ketiga tentang keamanan komputer, di mana judulnya di sini adalah kriptografi. Kita langsung saja ke pembahasannya. Poin pertama adalah pengertian kriptografi. Kriptografi sendiri adalah ilmu atau dan seni untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi dengan cara mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak tidak berwenang. Proses ini melibatkan pengubah menggunakan algoritma matematika untuk enkripsi, di mana mengubah informasi asli menjadi format yang tidak bisa dibaca yang disebut ciphertext, dan deskripsi, pengembalian ciphertext ke format aslinya disebut plaintext. Tujuan utamanya di sini adalah untuk melindungi data dari akses tidak sah, memastikan integritas data, dan menjamin otoritas pengguna. Contoh penggunaan kriptografi meliputi komunikasi keamanan melalui email atau pesan lisan, transaksi online seperti perbankan dan pembelanjaan, yang menyimpan data yang aman dalam perangkat atau user. Poin yang kedua adalah terminologi, di mana terbagi ada beberapa bagian. Yang pertama adalah pesan atau message. Data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti juga dikenal sebagai plain text. Kedua, ciphertext, pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Yang ketiga adalah enkripsi atau encryption, proses penyandian plain text menjadi ciphertext. Yang kedua adalah deskripsi atau description, proses pengembalian ciphertext menjadi plain text. Yang kelima adalah key atau kunci, parameter yang digunakan untuk mentransformasi enkripsi ke deskripsi. Poin yang ketiga adalah prinsip kriptografi terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tipografi, di mana ilmu dan seni menjaga keamanan pesan dengan menjadikannya. Kedua adalah kriptonologi, studi mengenai tipografi, dan kriptalisis. Yang ketiga adalah kriptalisis, ilmu dan seni pemecahan ciphertext tanpa algoritmisasi. Poin yang keempat adalah jenis kriptografi, di mana ada dua jenis tipografi utama secara mengubah sandi enkripsi. Yang pertama adalah kriptografi simetris. Dalam tipografi simetris, kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi data. Ini membutuhkan instruksi. Maaf, saya akan mengulangi lagi, yaitu dalam tipografi simetris, kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan deskripsi data. Ini membutuhkan distribusi kunci yang aman antara lain pihak yang terlibat dalam komunikasi. Dan yang kedua adalah tipografi simetris atau kunci publik. Tipografi asimetris menggunakan pasangan kunci. Kunci publik di mana yang dapat dibagikan kepada siapapun, dan kunci privat yang harus disimpan secara rahasia. Kunci publik digunakan untuk enkripsi data atau verifikasi tanda tangan digital, sedangkan kunci privat digunakan untuk dekripsi data atau untuk membuat tanda tangan digital. Pembuatan tanda tangan digital. Contoh kriptografi simetris. Algoritmanya itu Advanced Encryption Standard. Kerjanya menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi data. Misalnya jika Alice ingin mengirimkan pesan enkripsi kepada Bob, keduanya harus memiliki kunci yang sama sebelumnya untuk memastikan bahwa Bob dapat mengenkripsi pesan yang mendeskripsi pesan yang dikirim oleh Alice. Contoh kriptografi asimetris atau algoritmanya di sini reset seamless element. Kerjanya menggunakan sepasang kunci, kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dapat dibagikan ke siapapun, sedangkan kunci privat harus dijaga dengan ketat oleh pemiliknya. Misalnya,
Jika Alice ingin mengirimkan pesan deskripsi pada bot menggunakan tipografi asimetris, Alice menggunakan kunci publik ke Bob untuk mengenkripsi pesan tersebut, kemudian dapat mengubah kunci privat untuk mendeskripsi pesan tersebut. Poin selanjutnya adalah algoritma kriptografi, di mana tipografi simetris, contohnya AES Admin Encryption Standard, adalah standar tipografi simetris yang paling umum digunakan saat ini, menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi data. Di sini AES menyediakan 3 varian panjang kunci, di mana ada yang bervarian 125 AES, yaitu ASN 192 dan AES 256. Yang selanjutnya adalah tipografi asimetris, contohnya RSA atau Reset Mean Attainment, adalah algoritma tipografi asimetris digunakan untuk enkripsi data dan membuat data tanggal digital. RSA menggunakan sepasang kunci publik yang bisa dibagikan ke siapapun dan kunci privat yang harus disimpan secara rahasiaan. Pesan yang dienkripsi dengan kunci publik hanya dapat dideskripsi dengan kunci privat yang sesuai. Perbandingan singkatnya itu adalah kecepatan tipografi simetris umumnya lebih cepat dalam proses enkripsi dan deskripsi dibandingkan dengan tipografi asimetris. Yang selanjutnya adalah manajemen kuncinya, yaitu tipografi simetris memerlukan distribusi kunci yang aman, sedangkan tipografi asimetris penyederhanaan manajemen kunci dengan menggunakan kunci publik yang dapat dibagikan ke siapapun. Poin selanjutnya adalah implementasi dan keamanan. Implementasi kriptografi. Yang pertama adalah pemilihan algoritma, di mana pemilihan algoritma kriptografi yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau sistem. Ini mencakup pertimbangan faktor seperti tingkat keamanan yang dibutuhkan, kinerja, kompleksitas, dan platform yang digunakan. Yang berikutnya, poin 2 adalah generasi kunci. Menghasilkan kunci tipografi secara acak dan memastikan bahwa kunci yang dihasilkan cukup kuat untuk melindungi data dari serangan yang mungkin terjadi. Berikutnya adalah manajemen kunci, desain dan penerapan sistem manajemen kunci yang efektif. Ini meliputi penyimpanan, distribusi, rotasi, dan penghapusan kunci secara aman. Kunci tipografi harus dilindungi dengan baik dan hanya dapat diakses oleh entitas yang berwenang. Enkripsi dan dekripsi. Pelaksanaan proses enkripsi dan dekripsi yang benar menggunakan algoritma kriptografi yang dipilih penting untuk memastikan bahwa data enkripsi sebelumnya disimpan dalam dekripsi saat diakses, serta mempertahankan integritas data dalam proses ini. Untuk implementasi protokol use, menggunakan protokol komunikasi yang aman seperti HTTPS, TLS plus SSL atau SSH yang melindungi data selama transit ke negara antar pengguna dan server. Protokol ini menyediakan lapis penambahan keamanan untuk pencegahan serangan digital dan modifikasi data. Untuk keamanan tipografi di sini, yang pertama kekuatan algoritma. Memilih algoritma tipografi yang memiliki kekuatan keamanan yang ditandai terhadap serangan yang diketahui saat ini pada masa depan. Ini mencakup pemilihan panjang kunci yang sesuai dengan kekuatan yang diinginkan seperti AES 256 untuk enkripsi simetris atau RSA 2048 untuk mengenkripsi asimetris. Yang poin 2 adalah pengujian data atau audit. Melakukan pengujian keamanan secara fitur untuk mengidentifikasi dan mengatasi celah atau kerentan dalam implementasi kriptografi. Audit keamanan juga penting untuk mengklarifikasi
sepatuan dengan standar keamanan praktik yang baik. Poin yang ketiga adalah pembaruan dan pemantauan, seperti pembaruan sistem tipografi secara berkala untuk menginkreditasikan perbaikan keamanan, memastikan bahwa konfigurasi dan implementasi tetap aman dan waktu ke waktu. Pemantauan berkelanjutan juga sangat penting untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau serangan terhadap sistem kriptografi. Dan yang terakhir adalah pelatihan dan kesadaran. Melatih staf tentang praktik tipografi yang aman dan pentingnya keamanan informasi memperkuat standar tentang ancaman keamanan dan praktik terbaik dapat membantu mengurangi resiko kegagalan keamanan sebab oleh kesalahan manusia. Mungkin itu saja video dari penjelasan saya mengenai materi 3 tentang kriptografi. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Bila ada kata dan ucapan yang salah, mohon dimaafkan dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.